Pak, kita ini bersyukur menjadi orang Indonesia. Orang Indonesia itu bahasanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu banyak sekali yang diserap dari bahasa Arab. Ayo, mana Bapak-bapak nanti pasti sudah sering dengar. Misalnya mau kata apa? Ikhtiar tadi bahasa Arab. Sabar bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat. Itu juga bahasa Arab. Dewan itu berasal dari kata diwan. Diwan itu artinya kumpulan. Perwakilan dari kata wakil, itu ada wakil presiden. Bapak-bapak dan ibu-ibu sering kan berdoa, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya kan? Wakil tuh. Wakil artinya apa, Bu? Nah, kalau di sini, kemudian ini terjadi kesalahan. Kemudian persepsinya jadi keliru. Wakil itu seolah-olah bawahannya presiden, kan kira-kira gitu. Padahal wakil itu artinya apa? Wakil itu artinya penguasa. Maka ketika kita, misalnya ini, pernah nggak ada yang berperkara hukum di sini? Kemudian kita punya pengacara. Bagaimana? Kita memberikan kuasa, mewakilkan hak kita kepada pengacara. Itu berarti kita mewakilkan. Sehingga kuasa kita itu pindah ke dia. Berarti ini wakil artinya penguasa kalau presidennya nggak ada. Maksudnya begitu. Maka ada wakil. Ada lagi. Tuh, di kota Semarang ada pemimpinnya. Namanya siapa, Pak? Wali kota. Wali kota itu berasal dari kata wali dan kota. Oh, kadang-kadang ada, wah, waliullah, ya kan? Ini wali. Wali itu artinya apa? Wali itu artinya juga penguasa. Berarti wali kota artinya penguasa kota. Oh gitu, ya. Jadi banyak sekali kata-kata yang sebenarnya berasal dari bahasa Arab, tetapi kita nggak sadar. Lagi, apa? Tuh, tadi tuh, Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat itu bahasa mana? Bahasa Arab, Pak. Berasal dari kata ro'iyah. Yang pernah dengar hadis misalnya, kullukum ro'in. Ro'in dari kata ro'a, kemudian membentuk kata ro'iyah. Ro'iyah itu artinya rakyat. Nah, berasal dari kata ro'a. Ro'a itu artinya menggembala. Berarti kata bendanya dari menggembala apa, Pak? Gembalaan. Jadi ro'iyah itu artinya apa? Wedus artinya. Nah, jadi ro'iyah itu artinya gembalaan. Gembalaan itu ya wedus, sapi, unta gitu. Nah, kenapa kok ini dianggap sebagai ro'iyah? Kalau bahasa Inggris kan people gitu kan, ya. Atau apa? Citizen. Kalau sekarang netizen. Tapi kalau kita disebut dengan rakyat, rakyat itu maksudnya bagaimana? Rakyat itu harus diarahkan, diatur agar benar, agar tidak salah, agar tidak tersesat. Maka kalau dalam bahasa Kristen itu ada domba-domba yang tersesat. Nah, berarti bapak-bapak ini, ibu-ibu ini, sebagai seorang beragama, sebagai rakyat, itu mesti diatur dengan undang-undang agar tidak tersesat. Maksudnya begitu, maksudnya. Ya. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat dan lain-lain, banyak sekali. Nah, Al-Quran itu, Pak, itu hanya terdiri atas 77.439 kata, dan itu berasal dari hanya ribuan kata dasar. Jadi kalau bahasa Inggris kan ada go, going, when, gone, ya kan? Nah, ini bedanya. Kalau bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris susah mana, Pak? Susah bahasa Arab karena nggak pernah belajar, ya kan? Sebenarnya kan sama aja, karena ini urusan apa? Urusan habit aja bahasa itu. Wong nyatanya sopir di Arab juga bisa bahasa Arab kan? Orang gila di Arab bisa bahasa Arab kan? Masa kita kalah sama orang gila kan? Kan enggak. Itu berarti apa? Hanya kebiasaan aja. Bedanya adalah kalau bahasa Inggris itu cuma jadi berapa belasan kata, go, going, when, gone, tambah kalau pelaku tambah er gitu kan. Kemudian kalau jamak tambah ses. Tapi kalau bahasa Arab jadi berapa? Jadi 400-an kata. Jadi satu kata jadi 400-an kata. Maka yang harus diajarkan pertama kali adalah mengartikan ini. Kalau bisa mengartikan, dimulai dari kecil tadi, seperti anaknya Pak Umar dulu SD gitu, bahkan PAUD, ternyata bisa. Oh, saya kaget itu. Dulu anak saya ajari tadi itu perubahan kata tadi itu pada usia 5 tahun. Tapi ternyata anak saya banyak ini. Bapak-bapak pasti kalah sama saya. Anak saya 5. Ada yang lebih banyak? Berapa Pak anaknya Pak? 5 juga? Anak saya 5. Yang satu ini karena akibat COVID nih. Tak terprogram. Jebol ya kan? Karena
karena sering di rumah maka kemudian jadi anak. Tapi nggak terprogram, itu sebenarnya nggak boleh ini. Yang masih muda-muda begini ini jangan sampai punya anak tanpa program. Jadi betul-betul harus keluarga berencana. Nah ternyata tadi pada usia 2 tahun ternyata bisa. Ternyata. Wah saya kaget dan saya menyesal. Wah ternyata metode saya salah dulunya gitu. Nah kemudian saya perbaiki lagi. Nah ternyata tadi Bapak dan Ibu semua, kalau mau ngajari anak-anak kita ternyata ya bisa. Polanya tadi itu ternyata mudah. Nah baru setelah tadi itu ya kita tahu bahwa ada banyak kata-kata dalam bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk diantaranya ibu-ibu, terutama yang ibu-ibu ini sering tahu ini. Iklan itu bahasa mana? Iklan itu bahasa Arab loh Pak. Dari kata apa? Ada anak yang mondok? Ada di pondok itu tulisannya iklan. Iklan itu artinya pengumuman artinya. Iklan itu artinya pengumuman. Jadi kalau kecap apa diiklankan berarti diumumkan. Dan anehnya lagi di bahasa Indonesia kan dengan bahasa yang juga diserap dari bahasa Arab. Umum itu berasal dari bahasa Arab lagi itu. Makanya ada itu Rois Am PB NU. Am itu artinya umum dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab lagi, tapi kok paham? Lo aneh kan? Nah itu dia. Nah ini kita nggak sadar. Nah maka perlu tadi itu, memang perlu pendidikan yang benar. Nah ini kemudian yang ketiga Pak, saya berharap ini, kenapa saya diundang Pak Umar ini, saya semangat sekali. Ya saya ingin mempengaruhi Bapak dan Ibu semua juga gitu, agar punya anak-anak yang hafal Quran. Pengen nggak punya anak hafal Quran? Pengen Pak? Serius ini? Kalau pengen saya kasih rahasianya gitu. Jadi selama ini ya mungkin orang berpikir yang bisa hafal Quran itu anaknya Pak Ustadz, anaknya Pak Kiai. Enggak, saya sudah buktikan bahwa yang bisa hafal Al-Quran adalah anak siapapun. Wong bapak saya juga bukan anak kiai, ibu saya anaknya kiai kampung aja. Tapi ibu saya bisa hafal Al-Quran, bapak saya bisa hafal Al-Quran. Dulu saya pernah hampir tidak hafal Al-Quran. Gitu. Kalau bapak saya nggak meninggal, mungkin saya nggak hafal Quran. Gitu kira-kira. Tapi karena bapak saya meninggal, saya sering ditantang bapak saya dulu, maka kemudian saya serius. Berarti kan bukan karena anak siapa-siapa. Teman-teman saya kalau saya ajak juga begitu. Ya bisa anakmu, anak ustadz, dia bilang gitu. Tapi sekarang sudah saya buktikan. Saya bikin sekolah itu anak-anak SMP, ternyata anak siapapun bisa. Nah, tapi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tadi mengetahui artinya dulu. Nah, ini kalau ada di sini yang anak-anaknya menghafal Al-Quran ya, sekolah di SD IT atau SMP IT yang menghafalkan Al-Quran tapi nggak ngerti artinya, ini saya sarankan dihentikan aja. Kenapa? Sudah saya riset. Kenapa kok saya menyarankan dihentikan? Ternyata anak-anak yang menghafalkan Al-Quran tanpa ngerti artinya itu pada stres. Kenapa? Tidak ngerti artinya. Setelah saya riset, ini berbasis riset seperti orang BPPI melakukan apa saja kan melakukan riset. Nah, lembaga pendidikan kita ini belum by riset. Nah, saya kemudian meriset. Kenapa begitu? Karena saya bikin pesantren di sini. Itu dulu saya menghafalkan Al-Quran kan cuma 2 tahun. Alhamdulillah. Ya, 2 tahun selesai. Kelas 1 SMA, kelas 2 SMA mau naik kelas 3 selesai. Nah ini mahasiswa menghafalkan Al-Quran sampai 3 tahun, tapi hafalannya paling banyak 23 juz. Nah karena hanya 23 juz ini saya mikir, kok lambat ini anak-anak ini. Rata-rata 13 juz, rata-rata ya, itu tertinggi 23 juz. Kemudian saya cek, saya lihat, bapak-bapak berapa juz? Juz 30? Juz 30 atau 30 juz? Nah ini dia, kemudian saya cek, setelah saya cek ternyata sebagiannya ini atau hampir semualah waktu itu belum saya tekankan menghafalkan Al-Quran tanpa terlebih dahulu dipahami artinya. Nah ini, apakah mau ada yang saya jadikan sebagai kelinci percobaan Pak? Di sini? Mau Pak? Pak siapa Pak? Depan Pak? Oh jangan gitu dong. Tolong saya Pak ya. Oke Pak? Mau? Ya nggak apa-apa, bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia dulu. Untuk membuktikan tadi itu, bahwa kalau kita menghafalkan sesuatu yang kita tidak tahu, maka butuh effort 7 kali lipat. Oke Pak, Pak Sinten Pak? Pak Iwan. Tirukan saya ya Pak. Kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang.
kurang tidak ya kan? Nah, oke, ulangi lagi Pak ya. Kamu akan pergi, kamu akan kembali karena kamu tidak akan mati di medan perang. Iya, 2 kali bisa. Sekarang bahasa aslinya ya. Bahasa aslinya bahasa Yunani. Siap Pak? Pak Iwan? Kalau tadi kan 14 kata, bisa ditirukan hanya 2 kali pengulangan. Tapi yang ini sekarang cuma 6 kata. Jadi bahasa asli Yunaninya cuma 6 kata. Tapi nanti dugaan saya akan mengulang sampai 7 kali. Oke Pak Iwan? Siap ya Pak Iwan? Ibis redibis numquam peribis in armis. Loh gitu. Nah, itulah sebabnya. Enggak usah, nanti kalau diulang pakai 7 kali beneran. Kelamaan nanti. Ya, sampai jam 4 nanti. Nah, itu Bapak dan Ibu semua. Ini yang tidak kita sadari. Nah, anak-anak kita jadi stres kayak ibu dan bapaknya dulu kan? Gitu loh kira-kira. Ngaji akhirnya males. Kenapa? Karena nggak ngerti artinya. Tapi kalau kita ajari tadi itu dari awal, nanti kan banyak itu ya di YouTube banyak. Nanti saya mau tuh mandu itu. Nanti mau Pak saya. Kalau mau bikin grup di sini, nanti saya pandu untuk ngajari anak-anaknya. Nah, kalau sekolahnya kan belum ada ya kan? Kecuali kalau mau mondok tempat saya boleh. Ya, anak-anaknya itu. Nah, tadi itu menghafal. Nah, baru setelah menghafal tadi bisa merenungkan. Nah, ini loh di sini Bapak dan Ibu. Saya mau ngajak tadi masuk ke temanya Pak Umar Soleh. Jadi ini hikmah untuk tadi itu bekerja untuk dunia dan akhirat, ya kan? Nah, baru masuk di situ. Karena apa? Karena saya lihat banyak orang salah paham terhadap ayat-ayat Al-Quran. Seolah-olah Islam ini menghalangi orang untuk mendapatkan kehidupan dunia yang baik. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad itu orang kaya atau orang miskin? Kaya atau miskin, Pak? Bukan hanya kaya, Pak. Kaya raya.